Oke, kita ketemu lagi di perbincangan rumah UMKM ya. Derdek saya kalau ditemani sama partner saya yang baru ini. Kak. Ya, Mas Freddy lagi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dan kali ini saya ngobrol menemani saya itu Mbak Tanti Merkuri. Wih, iya. Ada Merkurinya ya Tan ya? Iya. Mbak Tanti. Yang Mbak Tanti ya. Tanti Monica sebenarnya. Tanti Monica, iya, oke, jadi boleh lah. nama bekennya Tanti Monica. Oh gitu ya. siap, oke. Kita akan ngobrol-ngobrol di rumah UMKM. Narasumber kita siapa ini Tan? Saya manggilnya Mbak Farida aja deh ya kayaknya. Ya boleh, Mbak Farida masih muda kok. Mbak Farida ini owner ya, Mas Aldi. Mbak Farida ini owner dari Fabian Catering. Nah ini latar belakangnya apa kok tiba-tiba aja Mbak Fabian ini Mbak Farida ini terjun di dunia kuliner. Kayaknya tadi spill di belakang gitu mengharu biru gitu. Sampai Mengharu ada biru, di titik ya. ini itu Iya, mengharu iya, biru. iya. Kita kenalin dulu dong. Iya. Narasumber kita hari Apa ini. kabar Mbak Farida? Alhamdulillah Farida baik. Elvia Wati, Iya. ST, Iya. sarjana teknik. Iya. Cewek sarjana teknik ya dirimu ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi Lulusan mana dulu? nggak kelihatan ya, kelihatannya feminin gitu ya. Iya. Sekarang feminim, dulu tomboy waktu Dulu zaman tambah. kuliah. Maku jago ya, maku. Enggak, saya Oh, teknik enggak. industri. Oh, teknik industri. Iya, di ITAT. Di ITAT. Oke, Mbak Farida, terima kasih sudah memenuhi undangan rumah UMKM, dan judulnya ini loh yang bikin saya jadi ini, nggak kenal bumbu dapur berani buka catering. Ya, jenengnya nekat itu ya. Jenengnya nekat ya. Nekat itu. Tapi memang betul begitu ya. Benar. Iya, benar. Iya. Apa ya dulu yang melatar belakangi Mbak Farida kemudian yang ngerasa nggak kenal bumbu, akhirnya pilihannya usahanya itu catering. Karena kepepet. Oh, the power of kepepet. Power of Kepepet itu memang Lain the power of mama ya. Iya. Biasanya kalau the power of kepepet itu nanti hasilnya memang wow gitu ya Gitu, Mbak. Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Amin. Tahun berapa Mbak memulai Fabian Catering? Namanya dulu kan Fabian nama anak. Nama anak. Oh. Iya. Tahun 2015 itu saya mulai tahun 2016. Tahun 2015 November 30 November 2015 terjadi kebakaran di Balikpapan. Terus Rumah siapa yang kebakaran? Rumah mertua. Rumah mertua kebakaran. Meninggal. Yang meninggal adiknya sama tukangnya. Adik ipar sama tukang. Tukang. Ya, terus habis gitu suami ke sana untuk merawat orang tuanya Mertua. ya, merawat orang tua. Jadi usahanya dia nggak fokus ke usaha. Waktu itu saya sudah bilang, "Pak, pulang. Usahanya gimana?" Dia bilang saya waktu Tapi bukan kuliner ya usahanya. bukan waktu itu ya. LPG, alat-alat Ya, listrik. depo air minum dan Ya, LPG gitu ya. alat-alat listrik, Alat-alat semua listrik deh juga. pokoknya. Oke. Ya. Terus habis itu saya suruh pulang, katanya enggak, aku pokoknya fokus Pingin sama. jagain mama. Ya gitu. Ya akhirnya mungkin ya mungkin kalau nggak ada gitu, mungkin saya nggak kenal Mbak Tanti sama Mas Sudah Rudi ya. harus jalannya gitu Iya. ya. Ini udah kelihatan ini wajahnya udah beda kayak gini ya. Iya. Ya terus akhirnya tahun 2016 suami balik ke Surabaya kan. Tapi usaha waktu itu masih jalan, tapi sudah nggak yang sebesar itu karena sudah lama kan ditinggal. Terus saya bilang diteruskan atau berhenti, saya bilang gitu. Terus dengan mantapnya dia bilang berhenti. Oh, Oke. Jadi berani mengambil keputusan untuk berhenti di bisnis Iya, gitu bisnis. di depo tadi itu ya. Iya. Oke. Saya waktu itu sempat mati aku, saya bilang gitu. Terus kalau nggak gitu terus kamu kerja apa? Saya bilang gitu. Ya wes kita jalani. Mbak Faridanya sendiri waktu itu masih jadi profesional di sebuah perusahaan gitu Iya, ya? Oke. waktu itu saya masih kerja dan saya waktu itu memang sombong, egois ya. Saya disuruh membantu suami, saya bilang enggak saya lebih suka dunia duit kerja. sendiri, Iya, punya uang karena mungkin sendiri. posisi udah bagus. Udah mapan. ya, udah Jadi mapan. saya istilahnya benar-benar menikmati walaupun pekerjaan waktu itu bikin saya pusing gitu loh. Pulang ke rumah pun saya masih harus memikirkan pekerjaan. Anak berapa waktu itu sudah? Anak 2. Oh, sudah 2. Iya. Oke. Terus yaitu tahun 2016 akhirnya saya tetap kerjakan.
Terus ya karena anak saya yang pertama kan mondok di Amanatul Umma. Yaitu terus salah satunya yang dari Banjarmasin itu teman anak saya kan sudah kayak anak saya. Tante minta dibikinkan ulang tahun. Saya bingung dibikinkan apa Itu gitu. awalnya Iya. gitu ya. Awalnya sebelum terjun ke dunia kuliner karena Iya. sama sekali kalau tadi spill sih Mbak Farida ini sama sekali nggak pernah masuk dapur. Gak pernah masuk dapur ya. Masuk tapi Masuk tapi keluar lagi ya. Maksudnya nggak masak-masak. Jadi gitu nggak loh. masak air, gitu ya. tak loh. Masak Ya. mie gitu ya Ya, Mbak. goreng Jadi, telur. gitu. Cuman saya kalau ke pondok di Amanatul Umma waktu itu kalau ke pondok itu kan mesti bawa makanan. Itu mesti saya foto terus saya titipkan ke Facebook gitu loh. Terus orang-orang mesti ngomongnya gini, "Wih, makanannya kok kelihatannya enak ya?" gitu. Tapi itu memang produksinya produksi sendiri atau cuman posting tapi beli makanannya? Enggak, masak sendiri. Masak sendiri. Iya, Oh. masak sendiri. Berarti memang ada Bisa, talent memang. talent in Iya, disguise iya, gitu ya. iya. Ya, Ada tapi talent saya mesti tersembunyi tanya, gitu ya. tanya sama ibu, sama tante saya. Saya kalau panggil tante itu kan mama. Ma, kalau masak Bali bumbunya apa gitu? Ini nih, jahe, ada jahe. Jahe yang mana, Ma? Mesti Oh, Jaya gitu. aja dia nggak tahu. Aduh. Jahe yang mana? Jadi saya mengenalnya waktu itu cuma bawang merah, bawang putih, kemiri kan. Udah, Sama garam pasti. Ya, kunyit saya pasti tahu, soalnya kunir. Terus habis pokoknya setiap kali itu saya waktu itu mesti tanya mama, Iya. tante itu saya itu kan. Ya itu, jadi jualan waktu itu habis bikin pangsit yang saya bawa ke pondok, saya masih ingat waktu itu kan hari Ahad. Terus Seninnya, saya kan kalau Senin meeting. Nah, waktu itu saya siangnya bawa pangsit. Saya kasihkan teman-teman waktu itu. Terus teman-teman saya waktu itu langsung ngomong gini, "Bu, pangsitnya enak, Bu." Ah, oke. Iya. Dari situ baru ngerasa bahwa ternyata punya bakat ini di kuliner gitu ya. Terus tiba-tiba aja timbul untuk pengen bisnis kuliner atau gimana? Ya, waktu itu kan teman-teman ngomongnya enak gitu kan. Terus langsung anak teman-teman saya kantor langsung bilang, Pesan gitu. "Iya, dari situ." Jadi Oh, dari situ ya. jadi saya kalau ingat itu perjuangan saya pertama itu benar-benar dihargai itu dari teman kantor saya yang di KB 1198. I love you so much sama mereka. Lagi dengerin ini? Mudah-mudahan dengar. Soalnya kemarin udah di-share. Ya. Oke. Nonton kalau pengen tahu ekspresinya Mbak Farida nonton di mercuryfm.id ya. Oh, gitu. Ada visual radio bisa ditonton. Nah. Ya, Mudah-mudahan nggak sampai nangis hari ini. Janganlah, jangan. Jangan. Iya. Yes. Jangan. Sudah seneng kok sekarang Iya, ya. alamin. Alhamdulillah. Ya dari situ terus akhirnya saya posting itu. Jadi waktu itu yang pesenannya teman-teman kantor itu pangsit mie. Iya, pangsit Jakarta itu. Belum kasih nama Fabian belum. Jadi nggak ada labelnya. Gak ada label, ya. gitu ya. Masih untuk kalangan sendiri Iya, gitu lah ya. jadi terus mulailah teman-teman kantor itu yang mensupport banget kan. "Bu, saya besok pesan sekian gitu." Terus akhirnya saya posting ke Facebook. Kok nggak taunya alhamdulillah kok banyak yang pesan. By the way, itu ketika ngerjain itu suami udah balik ke sini atau masih di Sudah di Balikpapan? sini, jadi kita kerja berdua. Jadi saya pulang kerja itu, saya mesti ke pasar masak kan gitu. Terus saya bikin apa? Suami bagian cuci-cuci kan ya? Yang masak saya, tapi Yang cuci piring? Loh, yang Soalnya dia kenapa? Iya, jadi salah satu kelemahannya dari Mbak Farida ini memang dia pinter di masaknya, cuman Tapi dia nggak mau nggak cuci. mau cuci piring Oh, nggak mau gitu loh. Iya, kira udah repot ini ya. Iya. tapi sekarang udah mau. Oke, Iya. Mbak, kalau boleh tahu ya, pada waktu itu kan masih kerja Iya. ini ya. Terus berani memutuskan atau mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaan Dan menekuni dunia kulinernya. kuliner itu kan pasti Berapa tahun butuh itu? ini ya, butuh keberanian ya. Tahun 2016 saya kan sudah mau mulai itu kuliner kan. 2016, 17, 18 itu alhamdulillah kok sudah mulai. Asalnya kan pangsit. Iya. Nah, pangsit terus kan ada bawang goreng. Nah, ini bawang gorengnya sudah sampai luar negeri nih. Wow. Terus bawang goreng ini terus ada yang beli bilang gini, bawang gorengnya kok enak. Iya. Padahal dia nggak suka bawang kan. Sama suami saya waktu itu ditantang. Kalau nggak mau makan ini terus mbaknya mau, saya gratisin pangsitnya. Oh, oke. Ternyata kok mbaknya mau. Gitu. Akhirnya sudah kan, saya setiap dari 2016, 17, 18 saya sudah merasakan capek bener. Pulang kerja saya harus Masak lagi gitu kan ya. kan suami Oke. sudah mulai buka warung juga waktu itu di Manuan. Oh, oke. Gitu. Pangsit mie juga? Pangsit juga. Iya, pangsit. Terus salah satu sepupu saya itu kan kerja di PT Pakuwon Tunjungan Plaza. Terus dia bilang gini, "Mbak, aku pesen nasi kotak, menunya Bali, tahu,
telur, daging, pokoknya bikin yang bagus, yang enak gitu. Saya bingung, masa Bali sing enak itu sing kayak apa gitu. Kembali lagi saya tanya sama tante saya, masak Bali ini wes pokoknya iki terus ya. Dari situ terus saya nekat, bismillahirrahmanirrahim, pertama kali orderan itu dari PT Pakuwon Tunjungan Plaza, nasi kotak itu ya. Berapa banyak? Berapa ya kalau nggak salah sekitar 60, 100 lebih kok. Oh, 100 selama lebih. 1 minggu itu Berturut-turut. Oh, jadi setiap hari. berturut-turut gitu. Terus dari saya situ ya. posting, saya posting kok, masya Allah, ya gitulah. Di balik ujian itu ternyata Allah sudah menyiapkan hadiah yang Ya pastinya. terselubung Ya. gitu. 2016, 17, 18 sampai akhirnya saya kan diberikan tanggung jawab sama bos saya untuk mendirikan suatu pabrik ya, kantor di Duku Kupang. Jadi bos saya itu kemana-mana istilahnya mempercayakan saya. Kalau waktu itu misalkan saya nggak ke kantor, mesti beliaunya mesti gini, tadi Faridanya udah cek apa belum? Cek kantor yang baru. Ya mungkin ya sudah itu ya. Pokoknya lika-liku kehidupan itu di kantor tuh, sampai saya pernah ngomong kayak gini, ya Allah, kalau memang rezeki saya masih di kantor, berikan kemudahan. Tapi kalau memang rezeki saya di luar, berikan jalan yang terbaik. Itu setiap hari selama 3 tahun, karena saya sudah mengalami tekanan pekerjaan. Karena gitu. Jadi bos saya itu alhamdulillah baik sama saya. Tapi kebaikannya itu kadang tahu sendiri kan dunia kerja seperti apa. Terus akhirnya waktu itu puasa, saya tiba-tiba vertigo, jatuh di kantor, sampai kata teman-teman saya waktu itu ngomong gini, Bu, ibu tak kira sudah mati. Soalnya waktu itu saya sudah putih. Udah pucat banget gitu ya. Puasa itu saya masih ingat. Tanggal berapa? Pokoknya menjelang Idul Fitri. Selama 7 hari saya di rumah, saya merem, enggak bisa ngapa-ngapain. Kalau melek kan langsung Pusing ya. Pusing, muter-muter kan gitu loh. kalau vertigo. Hari ke-8 sahur, saya mau berangkat kerja, anak saya yang cowok ngomong gini, "Pa, Mama ndak usah kerja. Papa yang kerja, Bima sama Mama yang mendoakan Papa." Oh, itu ya titik baliknya. Iya. Kalau itu ya. Itu masih inget banget. Saya malam Ramadan, saya waktu itu nangis sama Allah, ya Allah, apa ini memang jalan saya bilang gitu. Saya benar-benar nangis sama Allah. Terus saya bilang sama anak saya, kalau Mama nggak kerja, kamu nanti nggak bisa beli ini loh, kamu nanti nggak bisa nginep ke sini loh, nggak bisa ini. Nggak apa-apa, pokoknya Mama sehat. Jadi Mas Aldi ya, perjalanan panjang dari seorang Mbak Farida ini kan dulu dari basically memang sukses di karir gitu ya. Karena sesuatu dan lain hal, suami harus ke Balikpapan tadi ya ceritanya ya. Seperti itu, inginnya meneruskan usaha dari orang tua. Nah, tapi kan yang namanya orang rumah tangga itu kan nggak bisa nih pisah gitu kan ya. Nah, ini suami terpaksa harus kembali lagi ke Surabaya, tapi dengan kondisi yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Gitu ya. Karena usahanya udah ditutup duluan gitu ya. Gitu masih jalan, tapi masih jalan, sudah tapi mulai udah turun ya. Drop banget gitu ya. Mulai drop, terus sementara di sisi lain juga tekanan pekerjaan di kantor juga semakin berat, makanya mungkin itu jalan dari Tuhan ya. Jadi titik baliknya itu ketika Bima tadi ngomong, Mama nggak usah kerja, Papa yang kerja. Saat itu juga Mbak Farida mengajukan resign ke kantor. Saya masih minta terus sama Allah, ya Allah berikan petunjuk. Berapa lama setelah itu resignnya? Enggak lama. Setelah itu ternyata Allah langsung menunjukkan jalan di kantor itu. Benar-benar saya nggak mau itu ya. Jadi benar-benar. Jadi banyak hal yang kemudian membuat nggak nyaman. Iya, nggak nyaman. Oh, kayaknya saya mesti ngambil yang kedua nih. Terus gitu. Setelah Lebaran, saya mengajukan resign. Kalau nggak gitu kan saya nggak dapat THR. Lain sama saya. Iya. Nggak usah nunggu THR. Jadi saya nunggu THR, terus saya ngajukan resign. Terus bos saya ngomong gini, kamu nggak kerja, ngapain di rumah? Kamu nggak tambah stres? Waktu itu kan saya punya tiroid. Jadi di saat saya seperti itu, ujian saya benar-benar sampai saya mengalami tiroid yang waktu itu dokternya bilang gini, kamu kalau dibiarkan ini kanker.
gini. Saya sampai gini, ya Allah, ujian apa lagi yang kau berikan? Malah overthinking ya. Iya. Terus saya mesti ceritanya sama bos saya itu baik. Beliau sekarang udah almarhum. Kamu pindah dokter waktu itu. Jadi ini saya itu kayak kecekik gitu loh. Jadi waktu yang kebakaran itu kan saya ke Balikpapan itu. Waktu saya di pesawat itu kok leher saya kecekik, kayak disilet-silet gitu. Saya nggak tahu kalau itu tiroid. Terus habis gitu, jadi waktu kan karena kita masih suasana duka, jadi saya nggak begitu menghiraukan. Cuman saya ngomong sama subuh saya, Mama, Mbak belikan itu larutan. Iya. Itu sampai Januari. Dikira cuma radang biasa. Iya, radang tenggorokan. Itu ternyata tiroid itu. Terus dari situ waktu itu badan saya turun 17 kilo, Pak. Sampai yang biasanya ada orang kantor itu, kalau saya kambuh itu kan saya masuk kantor ya. Itu sampai dia bilang gini, Mbak, ibunya resign aja, nggak tega. Jadi saya kalau kambuh itu badan saya ini basah, keringat dingin terus menggigil saya. Dan itu keluarga saya nggak ada yang tahu. Oke. Ya. Jadi sampai akhirnya memutuskan resign begitu. Oke. Iya. Nanti kisahnya kita lanjutkan setelah iklan ya. Kita ke iklan dulu kalau begitu. Oke, kita lanjutkan kembali masih bersama ownernya Fabian Catering, Mbak Farida, yang ceritanya mengharu biru ya. Begitu. Kadang jadi ini loh Mbak Farida kembali memberikan ini ya, menebalkan keyakinan kita nanti bahwa Tuhan tuh pasti kasih kita ujian tuh sekaligus juga solusinya kok. Iya. Cuman kadang kita aja yang nggak sabar untuk menemukan. Betul. Benar, Oke. Dan semua sudah selesai, sudah resign dan kemudian menekuni Fabian Catering. Iya. Ya. Waktu itu produknya masih pangsit mie atau karena sudah pernah bikin Bali jadi berkembang ke Bali atau langsung jadi banyak gitu? Gimana ceritanya waktu itu? Jadi ceritanya waktu itu? Jadi setelah itu kan sebelum saya mengajukan resign itu, saya punya customer yang berhubungan dengan kantor saya. Tiba-tiba dia ngomong gini, Bu, kemarin saya lihat postingannya Ibu, dia bilang gitu. Itu ya Ibu juga jual nasi, dia bilang gitu. Terus saya bilang, iya kenapa Bu, saya besok pesen ya gitu. Dia bilang, itu belum resign ya? Belum. Jadi selama 3 tahun itu Pak, saya pulang kerja masak, tidurnya cuma 2 jam. Apa yang bisa saya jual, saya jual. Yang penting anak saya bisa bayar pondok. Kan anak saya mondok di Amanatul Ummah. Itu 1 atau 2 yang mondok, Mbak? Masih satu. Masih 1. Tapi tahu lah ya Amanatul Ummah berapa ya. Anak saya masih yang penting jangan telat bayar sekolah. Iya. Jadi anak saya pun enggak tahu kalau waktu itu mamanya sama ayahnya enggak tahu. Jadi dia, Mama besok kakak belikan ini, Mama besok belikan ini. Oke siap gitu ya. Iya. Terus setelah itu dia pulang, dia enggak tahu. Terus dia tanya, kok Papa di rumah? Kok nggak pulang gitu. Jadi kita nggak cerita gitu. Terus baru cerita, terus dia nangis sampai alhamdulillah dia ikut berjuang, ikut membesarkan nama Fabian, ikut jualan juga. Selama masa pandemi itu dia pulang kan, papanya kan di Balikpapan. Jadi emang selama masa pandemi kan nggak sekolah nih ya, nggak kembali lagi ke pondok berarti ya? Enggak, udah yang waktu pandemi dia sudah kuliah di Bandung. Udah selesai, udah lulus sekolahnya nih. Iya, gitu. Jadi waktu itu SMA, anak saya waktu jatuh itu dia SMP kelas 3. SMA-nya itu dia maunya sekolah aja kan, karena orang tuanya sudah nggak mampu. Terus akhirnya dia ngomong gini, Ma, setelah saya tahu di luar, kok kayak gini ya, kakak mau balik pondok aja, dia bilang gitu. Saya langsung gini, Mama enggak punya uang nak, tak bilang gitu. Terus dia bilang gini, nanti Mama dikasih sama Allah. Si ini kakak itu bilang kayak gitu. Kalau kakak keterima sekolah 2 tahun, Mama lanjutkan. Tapi kalau kakak nggak keterima yang 2 tahun, mohon maaf, kamu sekolah di Surabaya aja. Ternyata waktu itu saya nggak tahu kalau anak saya itu WA saya. Kalau nggak salah dari 1.000 apa 2.000 anak ya, 19 anak yang terpilih. Ya. Anak saya 2 tahun tanpa tes yang selanjutnya lagi yang harus bayar.
Dia sampai gini, mama aku ini kok nggak bangga, semua bangga dia. Karena saya nggak tahu, saya karena waktu itu benar-benar hidup saya hanya cari uang gitu aja. Oke, Tapi sampai masih seperti bekerja itu. ya. Bekerja. Jadi Masih selama bekerja. 2016 saya resign itu Agustus 2018. Yang pasti mungkin memang harus spend dulu Mas Iya. sebelum resign. Sebelum Itu kan resign. kita harus ngumpulin Siapin, dulu nih ya, siap persiapan dulu. semuanya Iya, jadi gitu ya. asalnya yang saya cuman jual bawang goreng dan sampai hari ini saya tidak pernah lihat YouTube. Jadi semua resep masakan semua dari Allah. Gitu ya. Iya, enggak pernah. Bonek ya. Bonek Bonek saya. nekat ya. Iya. Dan kalau saya makan di luar, anak saya mesti ngomong gini, "Ma, enak loh mama masakannya." Iya, mama besok bikin. Itu tugas dari anak saya selalu gitu. Di challenge ya sama anaknya Bicara ya. sama anaknya. Sampai akhirnya saya koloke. Itu kalau nggak salah keempat anak saya bilang, "Kolokenya enak, Ma." Setelah itu saya berani menerima pesanan catering prasmanan. Prasmanan. Oh, sekarang juga melayani Iya. catering prasmanan juga. Iya. Oh. Semua saya terima halal, yang penting halal. Tapi yang rutin ceritan. Yang rutin apa, Mbak? Maksudnya jualannya yang rutin apa? Catering rumahan, maksudnya dari melayani rumah Jadi- atau onlinean atau apa gitu? Jadi pertama itu saya yang jual kan cuma bawang goreng sama pangsit. Iya. Karena bawang merah itu kan harganya nggak stabil. Pernah kan di atas bang sama sambel ya, di atas sampai 80 lebih kan. Nah kalau terus Kalau kayak gitu nggak jualan? Nah, saya di UKM ya, waktu itu kepalanya ngomong gini, Mbak Fabian ini harus fokus Mbak Fabian, jangan semua dijual. Saya nggak ngurus orang ngomong seperti itu. Ya, ingat Karena mereka nggak tahu seperti apa gitu loh. Saya itu nggak butuh yang penting itu tadi. Saya Yang bisa. penting jadi cuan gitu Yang ya. penting cuan, betul. Gitu. Jadi apa yang bisa saya jual, saya jual. Jadi kalau saya posting makan, hari ini saya posting saya rasem sama brengkesan terus dia bilang, Mbak, aku mau dong gitu. Saya buatin walaupun satu, tapi saya sama gini, open PO hari ini. Alhamdulillah ada aja. Oke, cateringnya open PO ya. Iya, Open PO bukan misalnya kalau yang di perumahan itu kan ada yang rutin misalnya Iya, pesan ini iya. enggak. Ini open PO modelnya. Open PO dan Oke. saya sudah 6 tahun ini ada kegiatan alhamdulillah diamanai sama teman-teman. Jadi saya punya sahabat kan banyak pejabat, banyak yang gini. Saya gini, ayo kita bikin Jumat Berkah. Saya bilang gitu. Asalnya ada teman saya kuliah, pesen kakak kelas, Dek aku tolong bikinin 20, tapi langsung kasihkan ke Pasar Turi, tukang beca. Dari situ saya posting dan alhamdulillah sampai hari ini sudah berjalan 6 tahun Jumat Berkah. Itu dari teman-teman, dari sahabat-sahabat saya. Jadi Oke, itu setiap hari Jumat itu. Itu yang melipat gandakan rezekimu ya, Mbak. Amin ya Allah. Amin. Jadi menunya itu kan saya menunya dengan harga 8.000. Itu menunya itu sesuai selera saya. Kalau misalkan saya hari ini kepingin masak gudeg, ya saya bikin nasi. Bisa ya nasi gudeg 8.000 gitu loh Mas. Iya, makanya Kadang itu. saya bikin koloke. Kalau kayak 8.000 ya. Saya kepinginnya mereka yang tidak pernah makan Iya, masakan iya. itu dia bisa makan gitu. Jadi nggak cuman kayak menu-menu Ya. yang Jumat Berkah Ya. yang biasanya gitu ya. Itu ada cerita kalau Jumat Berkah. Waktu itu saya diajak saudara ke Pandaan. Kita mau makan waktu itu di restoran kan. Terus waktu itu hari Jumat. Semua sholat. Setelah sholat saya masuk ke masjid kan untuk saya sholat duhur. Setelah salam saya dikasih bapak. Bu ini bu nasi dia bilang, saya dikasih 10 kalau nggak salah. Enggak Pak, soalnya saya mau keluar, saya mau makan. Enggak apa-apa Bu, ambil aja gitu. Kan saya nggak sungkan ya dikasih. Akhirnya waktu itu kan kita 2 mobil, saya sama suami sama Kai itu. Terus saya buka, saya nggak suka ayam kan kecuali sayap. Terus anak saya ngomong gini, Ma dimakan makanya enak. Masya Allah enak betul nasinya. Terus saya dalam hati gini, kapan saya bisa seperti ini? Itu awalnya. Awalnya. Ya. Awalnya sebelum dapat kepercayaan Iya. untuk bikin Jumat Berkah gitu ya. Kapan ya Allah saya kepingin seperti ini. Di saat orang setelah selesai sholat Jumat lapar ada yang ngasih makan. Ternyata Allah itu mendengar semua doa-doa saya. Nggak pakai lama, tiba-tiba teman kakak kelas saya kuliah itu 20 porsi sampai akhirnya pernah sampai 500 porsi. Sekarang ya. Oke. Sekarang menurun lagi karena teman-teman ya semoga teman-teman sekarang yang lagi di bawah sama Allah diangkat lagi Diangkat lagi. derajatnya. Iya, kehidupan memang Iya. selalu naik turun itu biasa.
Ya, oke. Dan berarti selama ini mulai dari awal memang pemasarannya itu online ya. Iya. Mbak Farida sejak awal memang Jadi saya udah seneng sering posting-posting ikut gitu. seminar. Asalnya saya kan ikut seminar Woman Will itu. Woman yang Will, hanya yang kenal Mbak Nana itu kan. Mbak Nana siapa ya? Mbak Ika, Nona Nini Donat itu loh. Oh, nah, Ikan itu. Niti. Ya, Ikan itu Niti. muridnya Barto juga. Nah, itu. Jadi waktu itu saya ikut Woman Will, di situ saya kan belum tahu ya apa jualan online itu kan. Dari situ terus saya tahu oh cara jualan online itu seperti ini. Dan mungkin ya itu tadi Allah sudah menyiapkan semua yang saya masih kerja waktu itu, yang saya ikut seminar itu. Mbak, jadi selama ini Mbak Farida ini nggak pernah ikut komunitas apapun gitu yang berkaitan dengan UMKM? Ya ikut di kecamatan aja. Oh, cuma ikut di kecamatan aja. Terus pertama kali tahu dari Barto mana? and Friends Barto and dulu Friends. waktu itu tahunya Mbak dari mana? Nana yang Oh, dari ngajak. Mbak Nana Nana itu. ya. Mbak Ya, Nana ya, ya. gitu. Oke. Ya, Apa sih yang dirasain sekarang ini gitu ya? Setelah dan sebelum Mbak ini belajar dan ternyata UMKM ini luar biasa loh potensinya gitu ya. Iya. Ternyata UMKM ini juga bisa naik kelas gitu Iya. ya. hal yang pertama yang membuat saya bangga karena dari saya jualan saya punya banyak teman yang jadi saudara. Banyak, Pak. Di seluruh Indonesia teman saya itu beneran. Wah. Karena wah, bawang kayak saya namanya ini kan sampai ke Indonesia. Jakarta. Ini sampai katanya udah nyampe luar negeri nih. Iya. Nyampe mana, Mbak? Pernah dijual di Hong Kong. Terus kalau teman-teman saya kan banyak yang di luar negeri juga. Jadi kalau Ini misalkan bawa kalau pas lagi di oh, Surabaya jadi mesti gitu. gini, Mak, saya kan mesti panggilannya Mak kan. Mak, aku besok mau pulang, Mak. Kirimin ya, Mak. Siap gitu. Jadi ada teman saya yang sama di videoin waktu di Turki, dia videoin gini. Bayangin, Mak, salad ini makannya sama bawang goreng. Hah? Salad itu dikasih bawang goreng. Saya sampai gini, ih ngawur, nggak ada salad itu. Iya Mak, di videoin itu orang Turki. Oh, itu yang makan orang Turki. Teman temennya, saya Mbak. cewek Iya. dapat orang Turki gitu. Jadi dia bikin makan salad. Jadi saladnya itu dikasih lemon, terus dikasih bawang goreng. Sampai pernah gini, aku tolong kirimin bawang gorengmu. Setelah saya cek, itu kalau nggak salah ongkirnya hampir 1,2 juta. Ini lebih mahal ongkirnya. Terus saya bilang Memang gini. kendalanya biasanya di sana ya. Iya, terus saya bilang gini, ojo Mak, eman Mak, lek segitu. Bawang goreng waktu itu masih 55.000 kan. Waktu itu, terus saya bilang, eman Mak, bisa aja kalau datang Mak gitu. Oke, berarti sekarang yang ready stock di Fabian selain cateringan itu bawang goreng ya. Bawang Yang goreng ini sekarang- saya ngeliat ada kacang juga. Ini Jualan kacang bawang ini saya jualnya udah lama. Oke. Sudah lama sih waktu, cuman karena waktu itu bawang naik, jadi terus apa yang bisa saya jual yaitu ada bawang, Oh. ada kacang, ada wader ya Mbak. Ada wader itu enak. kesukaannya batch 11 itu. Jadi kalau saya sekolah mesti saya bawa wader itu Iya, 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 kacang. iya, iya. Berarti memang dari sononya tangannya Mbak Farida ini memang sudah ditakdirkan bisa masak Benar, ya. Amin. Cuman memang tidak tereksplor ya. Iya. Belum Belum tereksploitasi. terpaksa sih kayaknya. Iya, Iya. karena kepepet tadi Kayak itu kepepet tadi kan. membuat akhirnya kemampuan yang di internalnya itu akhirnya Keluar, muncul iya. menjadi mengemuka gitu ya. Iya. Oke, Ya, oke, oke, mungkin sudah takdir dari yang di atas suruh kerja di rumah. Iya, jagain iya. anak. Jagain anak. Malah anaknya sekarang mondok. Oh iya. Sekarang kalau misalnya catering itu melayani semua jenis masakan, Iya, bisa. bisa. Insya Allah nanti ini tanggal 27 Oktober saya sudah dapat pesanan catering untuk pernikahan. Pernikahan. Iya, Oh. sudah pernikahan sudah ketiga ini. Mbak, itu untuk semuanya atau hanya beberapa menu aja? Semuanya. Semuanya. Berarti Mbak Ngatur Iya. ininya juga, ngatur saji-saji Iya, tapi untuk yang penyajiannya. besok ini, jadi nggak prasmanan kayak capcay dan lain-lain itu enggak. Jadi kemarin saya arahkan pengantinnya, Mas, supaya budgetnya itu minim. Karena kan kalau kita kayak capcay apa itu kan orang-orang Yang prasmanan itu. ugal-ugalan kan, maksudnya mau sama akhirnya kebuang. Saya bilang mubazir kan, mending kita bikin masakan. Saya kasih 6 pilihan, tahu campur, lontong bakso gitu, terus kekel. Jadi menunya jadi itu yang kayak bubuk-bubukan Pakai bubuk-bubukan ini ya, gitu. pakai Iya. food gitu ya. Alhamdulillah beliaunya itu
Cocok karena itu juga dulu dari karyawannya PT Pakuwon. Berarti Fabian memang juga menyediakan piringnya, semuanya Iya, gitu. Semuanya udah saya lengkap nyewa ya. kalau itu Pak. Oh, nyewa berarti. Jadi saya Oke. cuman jadi Masakannya saya, aja. ya, Oke, gitu, oke, oke. nyewa. Yuk. Kita lanjutkan ke iklan dulu ya. Nanti kita explore lagi untuk sesi yang ketiga. Streaming Bertemu dengan banyak pelaku UMKM ini membuat saya, Tanti, dan Freddy itu juga mentalnya akhirnya jadi kayak mentalnya orang anak teman-teman UMKM ya. Iya, jadi Karena kita belajar banyak. Iya, kita banyak Dan kisahnya belajar dari macam-macam. cerita-cerita mereka. Benar, Betul, Mas. Iya. kisahnya macam-macam. Ada Oke. yang dulu gimana gitu ya. Jadi mengalami benar-benar pasang surut kehidupan itu kalau akhirnya aku flashback nih. Iya, iya. Kayaknya saya nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. gitu. Iya, karena Gitu. Jadi lebih kuat gitu ya. Karena apa? Teman-teman ini yang saya menguatkan. nggak ada orang yang tahu waktu itu saya pernah nangis di kamar. Saya benar-benar waktu itu kayak saya bilang ibu saya pun saya nggak tahu kan kalau saya nggak usaha itu nggak jalan. Saya nangis di kamar, ya Allah, sampai kapan gitu loh ujian ini kan, karena waktu itu suami saya di Balikpapan. Iya. Jadi Sendiri di Surabaya saya. ya. Jadi jam 3 pagi itu saya harus ke Pabean dengan gelapnya Itu kota sendiri? sendiri. Jam 3 pagi saya harus ke Pabean. karena ada pesanan. Iya. Sampai saya pernah pingsan di pasar. Tuh, sampai segitunya, Mbak. Iya, ya karena kecapean kan. Kecapean waktu itu. Karena memang punya vertigo ya. Iya. Karena punya vertigo. Dan untungnya gitu mereka kan tahu kenal saya. Jadi saya sudah mulai agak linglung gini, sudah keluar keringat dingin. Waktu itu langsung dianu sama langganan-langganan saya, wes nunggu gini Istirahat orang dulu, Madura. ya, harus Terus istirahat dikasih dulu. minum air panas gini. Wes, mulai gak usah dodolan, gitu. Perempuan itu segitu-gitunya memang ya. luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang perempuan itu lemah, itu hoax ya, Mas. Iya, itu hoax. Iya, Tanti, ya. Saya dengarkan itu. Iya, jadi Iya, saya iya, sampai iya. seperti itu. Terus saya cuman ingat dua anak saya, mereka punya mimpi, Pak. Saya ngomong sama anak saya, kamu mimpimu apa? Wujudkan mimpimu, mama yang berjuang. Karena mama nggak punya harta. Warisan mama yang bisa mama kasihkan kalian hanya ilmu yang bermanfaat. Gitu. Jadi anak saya itu yang cewek itu kan SMP sama SMA-nya di Amanah Utama Pajat. Terus waktu itu sempat mau ke luar negeri sama ibu saya diginikan. Kalau kamu nggak iso ngingoni anakmu, tak ingonan ya anakmu, mak. Gitu. Karena kan sudah mondok kan, terus masa kuliahnya Masih mau kuliah di luar negeri, akhirnya terus ya jauh saya, lagi gitu kan, terus ya. saya dia memilih di Telkom Bandung itu, gitu. Itu saya masih benar-benar berjuang, saya nggak punya uang waktu itu. Berarti sekarang gimana nih, Mbak? Perjuangannya sekarang gimana? Udah mulai menikmati hasil dari perjuangan yang kemarin atau gimana? Yang pasti menikmati lah, Masya sudah 8 Allah, tahun. udah Tapi 8 pasti tahun ya. secara omset memang Omset sudah gimana? bagus. Ya kadang kan namanya orang kan ya naik turun Naik ya. turun Karena ya. sekarang kan UMKM semakin banyak kan gitu Iya. loh. Ya itu tadi kan biasanya kita berdua kan sama suami saya. Jadi karena sekarang nggak kayak biasanya. Biasanya saya minim itu satu hari sampai 100 kotak minim. Sekarang sudah jarang. Ya kan saya jualnya itu bukan untuk diri saya sendiri. Gimana janda-janda yang biasanya kerja sama saya itu mereka tetap bisa dapat uang gitu loh, Pak. Jadi saya kadang muter otak, saya harus jualan ini, jualan ini, jualan Untuk ini. membantu mereka Iya, begitu ya, gitu, bukan cuma supaya- untuk diri Jadi sendiri. Mbak gitu Farida ya. selama ini untuk produksi dibantu? Iya. Oke. Iya. Dibantu Udah mulai dibantu ya. Kalau dulu kan sendiri ya. sama suami. Sama suami Heeh, aja. heeh. Untuk branding dari Fabian Catering sendiri gimana, Mbak, sejauh ini? Teman-teman atau customer yang ada di Surabaya udah semakin luas atau gimana? Alhamdulillah semakin luas. Sekarang Udah semakin banyak gitu Iya. ya orang yang kenal nih Yang sama kenal. Fabian Catering Iya. ya. Bisa juga dari mulut ke mulut dan sepertinya narasumber kita ini temennya banyak. Iya, iya. Iya. Jadi teman saya misalkan gini, aku beli bang gorengmu, tak buat oleh-oleh. Kebanyakan dibuat oleh-oleh. Jadi itu sampai akhirnya sekarang kalau ada orang customer tanya saya sama saya mesti gini,
barangmu apa ae sing ono. Oh, jadi gitu Mas. Sudah nggak pakai anu, Stokmu tapi apa aja? Stokmu apa yang ada tak beli gitu. semua gitu ya. Ya, Nah, gitu. Mbak, segini ini berapa? Itu 250 netnya berapa? gram, 70 itu. 70.000 ya, 250 gram ya. Iya. Nggak keseseken ini ya. Apa ya bahasa Indonesia? Nggak Iya. terlalu full, penuh gitu. Kan kalau kita jualan, kalau kita mengurangi kan tanggungannya berat, mending kita lebih daripada kurang. Oh gitu, oke. Soalnya kayak Nawa itunya itu. iya, benar-benar. Iya, iya. Tapi ukuran apa namanya? Isinya itu 250 ya, gram. tapi lebih ya. Harganya Ya, 70. 70.000. Oke. Kalau sambelnya itu? Kalau sambal 25. Ada berapa macam sambelnya? Banyak. Oh, banyak. Sambal Bisa custom nggak? Bisa custom milih sambel? Bisa. ya. Ada Oke, ininya oke. Mbak, biasanya kalau sambel itu berapa? Ini yang sambal andalannya ya, sambal yang produknya Fabian yang terkenal. Ini Sambal apa nih? Bujak Tara itu sambal Madura. Sambal Bujak Tara. Ya, jadi Apa itu Bujak Tara itu? kan tetangga saya itu kan Iya. orang Madura. Kan kalau bilang kan bucek apa sambal apa bucek apa cecenge gitu loh Pak pokoknya. Oh, ini Mbak. Apa namanya? Ini Madura ya? Ya, terus saya bilang, Bujak Tara itu apa? ya saya juga nggak tahu. Bujak Tara. Jadi saya kasih nama, kadang orang bilang, aku mau Madura Bujak nggak Tara. ngerti kok gitu. Ada yang tahu nggak? Di belakang kita, di belakangmu itu ada yang dari Madura. Oh gitu. Ada yang tahu Bujak- ini ya? Bujak Tara apa Bujak Tara? Bujak Tara, nggak Bujak dengar Tara, ya? nggak denger ya? Nggak dengar. Gini kali ya. Pakai bahasa isyarat gitu ya. Oke, oke. Ya itu, jadi itu Nggak kalau mungkin ada level-levelnya gitu. Soalnya Nggak. pernah dikasih itu pedes banget Pak Rudi. enggak ada levelnya ini. Pak Rudi, Pak Aldi. Pedes banget. Iya, iya, iya. Ini nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Itu yang sambal yang ini kemarin saya kirim sambal mata ke Hong Kong. Sambal mata yang kapan tadi katanya Mbak Yayu sama Pak Barto, iki duduk sambal sambal mata. Ini sudah laku, iya. Ya wis terus no. Kata Pak Barto, udah ada di mana aja sih ini? Bisa didapetin di mana aja? enggak, saya jualnya di itu aja, di apa? Nggak titip-titip by gitu ya? order gitu aja. Enggak. Oh, Saya kalau order kan nanti terlalu banyak pengawet ya kalau kelamaan ya. Oh, kalau titip-titip itu apa namanya? Pertimbangannya Iya, itu ya. pertimbangannya itu. Tuh, Jadi mending open PO aja Oh, gitu iya. ya. Jadi tetap fresh from Iya, the oven gitu ya. Iya, jadi paling lama 7 hari deh gitu. Oh, kalau kayak gini nih bisa tahan berapa lama kalau di Kalau udah suhu dibuka ruangan? harus masuk kulkas. Oh, kalau dibuka masuk kulkas. Malah Iya. nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, biarpun sampai 2 minggu nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Iya. Oh, Mbak, terus oke. misalnya ini ya, aku pernah kan dikasih ini ya. Jadi kalau masuk kulkas itu kalau kita mau keluar mau konsumsi lagi itu dipanasin atau cukup Iya. ditaruh di Magicom gitu? Masuk Magicom bisa. Oh gitu aja ya, nggak usah. Kalau Soalnya kalau dipanasin- dipanasin nanti berbeda. Iya. Rasanya beda. Rasanya gitu beda. ya. Iya, Iya, benar ya. heeh. Oke. Gitu. Jadi itu katanya sambelnya 1000 masakan. Jadi masakan apapun dibuat sambal Bujak Tara ini. Wah, ini tadi harusnya di sini itu Iya. ada display ya nasi gitu Iya. ya. Sama apa tadi? Ikan apa tadi? Wadernya itu Wader Mas. ya, iya, Jadi iya, kalau iya, kita iya. talk show kayak gini sekalian. Iya, gitu, ya jadi kan? ya bisa ya lekonya itu kelihatan. Nah, pokoknya kelihatan. Jadi yang di rumah dengerin tuh. Iya. Jadi iya, aku pingin ini rasanya Rugi gitu. kalau orang yang suka sambel terus nggak pernah Tapi nyobain. itu yang Tanti bilang pedes banget tadi itu. Iya. Pedes, Cuman pedes. satu level berarti ya? Iya. Oh, berarti yang nggak kuat pedes ya mesti hati-hati. Kalau nggak kuat Iya. pedes ya sambal bajak kan pakai tomat. Oh, ada Ada. sambal bajak Ada juga juga. sambal bajak. Ada, Oh, sambal kalau yang ini bajak, Bujak sambal- Tara. iya, Bujak Tara. Kemarin itu dikasih yang ada apa kayak ikan-ikannya gitu loh, Mbak. Teri, Di dalamnya teri. itu kayak teri Medan kali ya. Atau apa gitu. Cumi kah? Cumi ya? Ya, cumi. Masa cumi sih enggak kecil-kecil kok. Kecil-kecil benar pasti. Tongkol itu, sambal tongkol. Ya Allah, masa aku nggak bisa bedain sih tongkol Iya, sama cumi. iya, tongkol Parah berarti. sekali saya ini. Iya, Iya. kamu belajar dari Barto loh, Lis, kamu biar bisa membedakan. Tongkol Bisa itu. bedain. Allah. Tongkol itu ya. Yang kecil-kecil itu. Ya pokoknya kecil-kecil Iya, banget gitu loh, tapi tongkol, enak. enak. Cuman ya Iya, karena iya, pedes iya, itu jadi ya paling ditutul-tutul gitu. Orang Jawa bilang tak tutul. Saya yang bikin aja enggak pernah makan. Udah bosen kali Jadi ya. saya bikin Bujak Tara ini dari baunya aja. Hmm. Jadi kalau misalkan kurang asin saya cium lagi gini. Oh, ini kurang garam gitu. Karena saya kan punya lambung nyama, jadi saya nggak berani makan sambal saya.
Iya, iya, iya. Kalau orang pengen pesen di Fabian Catering itu caranya gimana, Mbak? Ya itu biasanya saya di IG itu banyak yang diambil IG-nya IG. apa? Fabian Catering. Gandeng. Iya, Fabian Fabian Catering. pakai F ya. Iya, Fabian. FABIAN pakai Iya. CATERING. Fabiancatering.id. Fabiancatering.id. Iya. Gitu. Ini fast respon ya. Iya. Bisa 24 jam. Kalau tidur ya nggak dibalas. Kalau tidur ya enggak gitu ya. Jawabannya pasti. Iya, jawabannya pasti. Iya. Tapi di situ ya, kalau orang mau pesan apa DM di Iya, situ aja. alhamdulillah. Selain IG apa, Mbak, yang aktif? Saya dulu jualnya kan di Facebook. Heeh. Malah Facebook nggak ada menurun Sekarang udah banget. kurang ya, interaksinya ya. Malah yang banyak di ini. TikTok barangkali. Saya jual juga. Tapi Iya, kurang, cuman kadang orang, Mbak ini jual apa? Cuman tanya. Tapi kalau di IG langsung. Kalau di Kan saya pernah jualan di itu loh, di Tunjungan Romansa. Nah itu dari situ semakin saya dikenal. Jualan pangsit, banyak orang yang ke sana, loh Mbak kok tutup? Padahal nggak tutup karena kita kan bergiliran. Iya. Nggak kepikiran untuk buka lapak gitu misalnya. Sudah buka Pak. Oh sudah sekarang. Sudah buka. Oh, sudah. Sampai pindah 4 kali. Sampai pindah 4 kali ternyata jodohnya bukan di situ ya. Jadi Mungkin setiap ya. buka itu bau. Oh iya. Tuh. Iya itu memang. Itu faktor X yang kita nggak bisa. Iya itu mau dibilang hoax ya nggak hoax. Mau dibilang dicari ke rasionalnya, rasionalitasnya juga nggak bisa. Tapi faktanya kayak begitu. 4 kali ya. Pernah saya sampai berantem sama suami. Gara-gara itu ya. Teman saya telepon saya waktu saya zaman kerja waktu itu. Jualnya di Rungkut. Mak, kamu itu jualan apa gak sih? Loh, saya yang berangkat sebelum berangkat kerja itu umum itu. Iya, Orang lain nggak bisa ngelihat kalau kita jualan. iya. Oh gitu. Oh iya. Oh, baru tahu ini. Iya, waktu itu kan saya sampai berantem sama suami. Pak, aku ini kadung suruh masak katanya budal kerja kan nggak jual, saya langsung difotoin. Ternyata suami ada di situ jualan. Iya. Oke. Jadi pertimbangan itu. Jadi ini percaya nggak percaya, tapi itulah jalan yang harus ditempuh oleh masing-masing teman-teman UMKM ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi sampai hari ini masih tetap memutuskan kalau jualan offline-nya enggak online aja gitu. Sebenarnya saya masih punya mimpi bisa punya tempat untuk punya jualan. lapak untuk jualan. Yang nantinya teman-teman saya yang biasanya kayak batch 11 itu suka kumpul-kumpul gitu. gitu. Itu masih punya mimpi itu. Masih hari ini setiap kali saya sholat ya Allah berikan. Mungkin belum dikasih sama Allah. Iya. Lupakan yang sudah 4 kali tadi karena kan iya kan karena kan siapa tahu rezekinya nanti di sana. Berarti memang bukan tidak mungkin nanti ada saya yakin suatu saat pasti akan. Apa namanya nanti? Sudah punya nama nggak? Kalau misalnya Allah kasih gitu tempatnya, nanti namanya apa? Fabian Cafe tetap. kali ya. Fabian Cafe. Iya, Fabian Cafe. Karena gitu Fabian itu sudah. Fabian itu anak yang cowok ya? Satu kan Diva, panggil Fa. Nah, yang kecil itu kan. Nah, waktu kecilnya itu panggilannya Bian. Oh, gitu. Enggak ada yang Mulyono, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada Tan. Terus saya gabung jadi. Ayo. Tahu larinya kemana. Ayo, Mulyono. Enggak ada Tan. Iya, nggak ada. Fabian. Oh, yang kecil namanya panggilannya Bian. Iya. Makanya Fabian. Oke. Saya lebih suka dipanggil Fabian daripada Farida sekarang. Maaf ya Bapak. Oh iya. Jadi jangan dipanggil Mulyono. Fabian. Iya. Enggak ada Mulyono Tan. Sampai Bu Lurah Pak Camat saya mesti ngomong gini, Bu Fabian mesti gitu kan. Terus sampai kadang itu Bu Farida itu yang mana saya nggak tahu. Oh, lebih terkenal. Iya kalau di UKM trademarknya, ya. Lurah sama kecamatan taunya. Kayaknya ngerejekeni gitu ya. Iya namanya. amin mudah-mudahan. Iya. 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 Dulu bersama teman-teman di batch 11 Iya. membersamai pelatihannya Barto and Friends. Iya. Apa ya manfaat yang dirasakan? Paling dirasakan apa Mbak dari Saya kan sering pelatihannya ya Barto? ikut seminar ya. Sering kapan hari malah saya kepilih yang dari dinas dari kecamatan Bubutan cuman saya. Dari kalau di Barto Ervan itu kayak HPP kan selama ini kan HPP itunya seperti ini, tapi kalau Pak Barto langsung gini sing dipangan nih loh HPP itu saya masih ingat.
Jadi Pak Barto kan punya yang dipangan, sing nggak dipangan itu aja mbok hitung. Iya, Nah, jadi itu. kayak packingnya, gitu. plastiknya itu nggak usah dimasukkan. Kalau katanya Pak Barto, harga jual saya ini terlalu murah. yang mana ini? Semua hitungannya itu terlalu murah. Pak, saya ini masih Sekarang udah dibilang disesuaikan belum? Belum, Kalau- pelan-pelan. nggak bisa, nggak laku kalau. Oh. Tapi masih untung kan Mbak? Untung. Saya kalau di HPP itu kan 3 kali ya. Ya, Ada penggali ketiga. heeh. Berarti punyanya Mbak Fabian ini masuk penggali keberapa? Sudah nggak, pokoknya ada hitungannya nggak masuk itu. Kalau masuk itu terlalu banyak untung saya nanti. Cepet umroh nanti. Jadi nggak masuk. Terus yang itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya menemukan benar-benar ketulusan seorang sahabat yang sama-sama ingin naik kelas berjuang itu di batch 11 Barto and Friend ini. Wow. Batch 11 itu sudah melekat di hati kayak gitu. Nggak boleh dibubarkan ya. Iya. Siapapun presidennya batch 11. Nah, jadi ini kan setiap Tapi percaya, batch 11 itu katanya setiap bulan Selasa. di minggu kedua itu selalu makan-makan di BSI. Oh, Mbak ya kita diundang po. Nah, aku juga baru tahu sekarang kalau ini. Jadi besok itu rencananya Menunya apa, sayur lodeh, iwa opo yo itu? Gere katanya Pak Barto. Ojo brengkesan podo itu nih, Iya. katanya Pak Barto. Kasih iwak gere tapi anak-anak tetap minta Yang masak brengkes. Mbak Saya Farida. sama Mbak siapa Mbak Penny. Jadi dibagi gitu. Oke. Jadi kita berdua nanti Jadi untuk habis menjaga- berapa nanti dibagi dibayar gitu. semuanya untuk ini ya Iya. menjaga silaturahmi tetap, Iya, tetap. tidak terputus begitu ya. Alhamdulillah. Oke. Terus gurunya baik-baik juga. Oh iya, soalnya di sini ada gurunya jadi. Iya. Kok emang baik kok. Emang baik ya. Iya. Merkuri baik juga dong. Iya, benar-benar baik. Iya, Mbak Fabian ini gimana? Ini kalau nggak ada Merkuri juga nggak bisa. Iya, di- enggak kenal lah. Iya, nggak bisa benar-benar. duduk di sini kan? Iya. Merkuri baiknya nomor 1 loh. Iya. Mulyana nomor 2. Ya, Mbak, pertanyaan terakhir karena kita juga sudah dekat sama akhir dari diskusi. Kalau misalnya ditanya Mbak Farida, Mbak Fabian, apa yang masih ingin didoakan ke Tuhan, ke Allah gitu ya, dan belum Anda capai hari ini, apa? Yang nomor 1, saya belum bisa mengumrohkan ibu. Oh, umroh, ya. Itu apa ya, masih pingin gitu. Soalnya kan pernah saya kasih uang ternyata habis uangnya. Gitu. Jadi itu saya masih pingin. Berarti nanti lain kali didaftarin aja, nggak usah kasih duit ya. Iya, jadi langsung Kan- berangkat pakai segini gitu ya. Kan biar nama orang tua itu kan kalau dikasih uang itu kan seneng gitu. Iya. Gitu. Terus yang kedua saya masih punya Ya kalau gitu dikasihnya double, ya kan? Udah didaftarin dikasih uang gitu ya. iya itu. Terus yang kedua saya masih punya mimpi, kan saya sekarang membangun dapur tapi belum selesai karena uangnya belum, udah habis. Uangnya habis. Saya nggak nadar, nggak apa, nggak. Saya kalau nadar kan nanti jadi itu dosa. Jadi beban, ya. Saya kepinginnya nanti kalau rumah saya sudah layak, saya kepingin rumah saya menjadi rumah yang bermanfaat. Jadi mereka yang kepingin belajar memasak, kepingin apa, siapa yang mau jadi guru, saya siap rumah saya untuk dijadikan tempat untuk berbagi ilmu. Keren. Itu. Berarti rumahnya harus besar. Jadi nanti kalau kita bikin acara gitu di rumahnya Pak Jadi, Fabian aja. jadi ini rumah saya ini 7x7 tapi dapur. Oh, jadi dapur semua Ya, ya? 7x7? atasnya baru rumah dibikin apa? Kamar anak saya. Jadi saya pinginnya itu dapurnya yang besar gitu. Jadi Iya, bisa iya. juga itu dipakai buat tempat usaha gitu ya, terbuka. Karena kan tempat usaha sekarang itu ya kalau kita konsumen ngelihat kita beli apa gitu ya, terus ngelihat si ini kokinya langsung masak di depan kita itu kan biasanya beda kan Mas. Karena rumah saya masanya itu tuh. masuk gang kecil gitu loh. Tapi saya yakin kok Allah itu memberikan kita rezeki walaupun di gang kecil. Oh ya. iya. Gitu, saya yakin. Rezeki itu nggak pernah tertukar yang Iya, pertama. Rezeki itu udah ada takarannya itu Iya, yang kedua. Jadi ya sudah, yuk kita mencari rezekinya itu sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan Tuhan. Berarti masih ada yang ingin diperjuangkan, termasuk juga membuat rumah menjadi sumber berkah untuk Iya. untuk banyak orang Iya. gitu ya, luar biasa ya. Soalnya kalau saya posting mesti teman-teman bilang gini, wih enak aku kepingin gitu. Kadang mereka minta resepnya apa saya kasih. Cuman kalau pangsit anak saya bilang gini, Mama
karena pangsit ini adalah usaha pertama kita. Nggak boleh dibocorin. Jadi Ya, usaha pertama kita. Jadi mama nggak boleh, itu anak saya. Jadi tolong mama juga mama ini kan nggak langsung, saya kan trial errornya kan sampai berapa kali Trial tuh kan. and errornya. Jadi mama jaga, mama jangan sok-sok baik. Anak saya masih ngomong gitu. Tapi kalau yang lain monggo. Jadi teman-teman saya masih kadang ini, Bu ini resepnya apa? Resepnya apa? Saya nggak pernah saya kasih. Siapa tahu nanti ada yang bisa jual, itu kan jadi amal jariah saya. Iya, Iya, betul, kecuali betul. pangsit ya, Iya. jangan nanya. Kecuali ya. pangsit. Iya. Catat Pak, kecuali Jadi, pangsit ya. jadi kita itu hanya bisa berharap menikmati. Ya, Kami insya nggak minta Allah. resepnya kok, Bu. Minta Ya. pangsitnya aja. Insya Allah nanti. Oke, baik. Tadi ada lagi apa Tan yang kamu bisa pelajari dari kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Fabian Catering ini? Saya kalau lihat bahwa setiap apa yang kita impikan itu harus kita perjuangkan. Harus Iya. diperjuangkan Harus ya. diperjuangkan Betul. itu ya. Memang harus. Iya, kuncinya itu ya. Jadi Iya, jangan dan cuma nggak gampang bermimpi menyerah. gitu ya. Heeh. Ayo bangun gitu ya kan. Jangan cuma mimpi aja, bangun Mimpi wujudkan tapi mimpi itu ya kan. harus. Itu Oke, sih. oke. Banyak Punya sekali semangat. yang banyak sekali pelajaran hidup yang saya dapat dari cerita hari ini. Jadi ternyata kita juga jangan terlena ya pada saat kita ada di posisi nyaman, Iya, ya kan? Karena suatu saat rencana Tuhan kita nggak akan pernah tahu. Iya. Itu aja. Kita tuh selalu mengukur orang lain dengan diri kita, sehingga kita ngerasa diri kita yang paling menderita gitu ya. Nah, benar ya. kayak Padahal gitu. dengan bertemu banyak orang, kita sebenarnya dikasih kesempatan Tuhan untuk belajar lebih banyak juga bahwa di luar sana itu masih banyak loh Iya. mereka yang mengalami, ya benar nggak Mbak ya? Tapi toh masih bisa bertahan dan bahkan Betul, makin luar biasa. sukses sekarang gitu ya. Terima kasih banyak ya Makasih Mbak banyak. Fabian Sama-sama. Catering ya. Fabian. Ya. Salam saya untuk keluarga ya, Amin. sehat-sehat, Ya. sukses terus ya. Amin. Iya. Oke. Tan, kita selesai sampai di sini ya. Iya, nggak kerasa kurang loh saya. Kurang. Apalagi kalau ada yang nyawer ya. Iya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk Rumah UMKM. Makanya minggu depan kamu sama Freddy aja boleh. Enggak deh kayaknya Enggak deh sama, kayaknya. sama yang punya rumah deh kayaknya. Makasih banyak ya Mas Aldi udah dikasih Sama-sama Mbak kesempatan Tanti, untuk sama-sama. menemani. Oke, Siap. thank you. Oke, kita ketemu lagi di Rumah UMKM minggu depan. Sampai jumpa. Kan.